Hai, and welcome back to my channel. Sepertinya udah saatnya gue kembali ke alam dan menjelajah jalur lari trail lagi. So, ini dia video review gue untuk sepatu lari trail dari brand 910, The Yuza Evo. So, akhirnya ini dia sepatu lari trail dari brand lokal yang sangat ditunggu-tunggu. 910 Yuza Evo. Apakah dia penerus dari Yuza yang pertama? Yes and no. Mungkin dari segi nama, ya. Tapi ini sepatu sangat beda. Tampilannya udah jelas beda banget. Dan spesifikasinya juga sangat berbeda, membuat performance dan karakter sepatunya di saat gue lari trail dengan sepatu ini tuh sangat berbeda. Dan seperti biasa, sebelum gue masuk ke detail reviewnya, gue harus buat disclosure dulu. So, sepatu lari 910 Yuza Evo ini adalah sepatu lari yang dikirim ke gue oleh 910, namun nggak ada yang maksa gue untuk bikin video ini, ataupun membayar gue untuk membuat review untuk sepatu ini, dan pastinya nggak ada yang mendengar opini-opini gue tentang sepatu ini sebelum gue upload video ini ke YouTube. So, ayo kita langsung masuk ke spesifikasi sepatunya. So, menurut gue sepatu ini bisa dikategorikan sebagai crossover trail running shoe. Soalnya gue sempat lari di berbagai macam medan, mulai dari aspal, lalu ke tanah kering yang berbatu-batuan, dan juga tanah basah. Dan I must say, performance dari sepatunya cukup memuaskan lari di berbagai macam medan yang tadi. Dan soalnya dia cukup memicu gue untuk lari terus sepanjang jalur trailnya. Tapi walaupun ada limitnya juga, dan nanti gue jelasin kenapa. So, untuk stack height-nya, sepatu ini dia 33 mm di bagian rear foot, dan 19 mm di bagian forefoot. Jadi heel to toe drop-nya ini 14 mm, which is, ya dia cukup no-kick, dia lumayan drastis drop-nya. Dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa dia cukup memicu gue untuk lari terus panjang jalur trailnya, soalnya ada sensasi seperti mau jatuh ke depan di sepatu ini. Walaupun kadang-kadang nafas sudah mulai ngos-ngosan di saat tanjakan. Lalu untuk beratnya, sepatu ini dia 370 gram, jadi dia cukup berat di ukuran EU43. Tapi kalau kita lihat bentuk sepatunya memang dia cukup besar, dan bahan-bahan yang digunakan di sepatu ini tuh terlihat sangat tebal dan kokoh. Jadi ya untuk nilai skornya untuk beratnya gue harus kasih 6,9/10. Lalu kita lanjut ke bagian upper sepatunya. Dan wow, there's so much going on here. Dia ada banyak overlay, dan juga banyak protectionnya, ada mesh material, ada juga banyak bantalan dan padding di dalam sepatunya. Jadi ini bukan upper yang simple. Tapi dari segi protection dia cukup bagus. Dia ada TPU overlay di bagian toe box-nya yang berfungsi sebagai mudguard dan juga sebagai protection. Dan ini cukup kuat dan keras. Dia seperti kayak kulit sintetis. Dan overlay ini dia nyambung ke bagian samping sepatunya sebagai struktur, dan juga sampai ke eyelet chain atau lubang-lubang tali sepatunya. Dan dia nyambung juga ke bagian heel counter dari sepatunya. So, gue ngerti sih, mungkin 910 di sepatu lari trail ini dia ingin mempertahankan struktur yang kuat dan protektif agar kita merasa pede di saat kita menjelajah medan-medan yang mungkin penuh dengan batu-batuan ataupun ranting-ranting tanaman. Tapi menurut gue ini agak sedikit berlebihan sih. Atau mungkin seharusnya nggak setebal ini sih menurut gue. Lalu untuk mesh materialnya di sepatu ini bukan yang paling tipis. Dan untuk lidahnya dia juga cukup tinggi dan cukup tebal, membuat sirkulasi udara di dalam sepatunya ini sedikit kurang bagus. Jadi menurut gue sepatu trail ini lebih cocok untuk dipakai di cuaca yang sedikit lebih sejuk, ataupun di ketinggian 2000 meter ke atas misalnya. Tapi I don't know, ini membuat gue jadi agak bingung di saat gue menilai uppernya di sepatu ini. Jadi gue harus menilai uppernya sesuai pengalaman gue atau pemakaian gue, dan karena gue lebih suka lari di jalur trail dan sepatu ini cukup memicu gue untuk lari terus panjang jalur trailnya.
Jadi gue harus kasih nilai 6,8 per 10. Tadinya mau kasih nilai sedikit lebih tinggi, tapi menurut gue overlay-nya di sepatu ini terlalu banyak. Kalau misalnya dikurangin overlay-nya sedikit dan membuat mesh materialnya sedikit lebih breathable, menurut gue sepatu ini akan lebih nyaman. Dan masalahnya lidahnya juga bukan model yang gusseted. Dan biasanya untuk sepatu lari trail gue suka lidah yang gusseted atau nyambung dengan uppernya di bagian samping-sampingnya ataupun nyatu dengan uppernya, karena ini akan membantu mencegah batu-batuan masuk ke dalam sepatunya yang biasanya sering terjadi di saat kita lari trail. Tapi untuk fit dan locknya di sepatu ini sangat bagus. Jadi gue pakai ukuran EU43 dan fitnya di sepatu ini sangat nyaman. Ngingetin gue sama fitnya di Futo Axel. Jadi untuk heel counternya ini ngelock dengan baik. Dia walaupun dia agak sedikit kaku, tapi nggak apa-apa. Di sepatu lari trail kita perlu heel counter yang cukup suportif sebagai ankle dan heel support. Lalu untuk tali sepatunya dan lacing sistemnya di sepatu ini sangat bagus. Ngencenginnya cukup gampang dan sekali kita kencengin dia nggak melonggar-longgar lagi. Dan untuk tali sepatunya ini cukup bagus, dia cukup tebal dan kuat. Dan untuk lidahnya walaupun dia bukan model yang gusseted, tapi untungnya dia tidak bergeser-geser di saat kita lari. Jadi untuk fit dan locknya di sepatu ini gue kasih skor 7,8 per 10. So sekarang kita turun ke bagian midsole dari sepatunya. Dan ini tebal sekali. Dia bukan yang paling empuk, dia nggak seempuk Futo Axel misalnya. Tapi nggak apa-apa juga, soalnya di sepatu lari trail nggak bisa terlalu empuk. Soalnya kita perlu sedikit protection dari benturan batu-batuan ataupun kontur jalanan yang pastinya nggak rata. Tapi sepatu ini membuat gue agak kaget sih, soalnya sepatu trail ini nggak ada rock plate ataupun shank plate yang biasanya diletakkan antara midsole dengan outsole-nya. Di Yuza yang pertama dulu ada dan gue lumayan suka sama fitur itu, namun di sepatu ini nggak ada. Dan mungkin itulah kenapa di sepatu ini midsole-nya dibuat lebih tinggi untuk protection dari benturan-benturan tadi. Tapi ini membuat gue jadi agak sedikit mixed feeling sih sama midsole ini. Soalnya jujur aja lari dengan midsole yang setinggi ini di kontur jalanan yang nggak rata, ini agak ngeri. Jadi gue kasih skor untuk midsole-nya ini 7,2 per 10. So kalau kita turun lagi ke bagian outsole sepatunya, ini terlihat bagus sekali. Dia terlihat cukup agresif dan sangat kokoh dan kuat. Dan gripnya juga lumayan bagus. Dan di jalanan aspal pun dia juga masih ngegrip dan tidak licin. Jadi kalau kita lihat gigi-gigi atau lugs dari outsole-nya ini, dia sebetulnya nggak segede Yuza yang pertama. Tapi menurut gue dia cukup ngegrip dan lebih cocok untuk crossover trails, di mana masih ada campuran antara aspal dan tanah trail. Jadi menurut gue sepatu ini sesuai dengan tujuannya. Walaupun lebih cocoknya di trail yang kering ya, atau tanah yang kering ya. Soalnya seperti kalian bisa lihat di video lari gue, di tanah yang basah dan lengket, itu tanahnya gampang sekali menempel dengan sepatunya. Tapi jadi kalau kita lihat pattern dari lugs-nya ini sebetulnya nggak seagresif sepatu hiking. Tapi menurut gue ini cukup bagus outsole-nya dan gue kasih nilai 7,5 per 10. Lalu untuk ride-nya di sepatu ini sebetulnya gue suka karena sensasi nge-roll yang gue bahas tadi di sepatu ini yang cukup memicu gue agar gue selalu lari sepanjang jalur trail. Namun gue harus akuin kalau lari dengan stack height yang cukup tinggi ini di kontur jalanan yang gak rata, especially di downhill, ini agak ngeri. Tapi sebetulnya dengan drop yang cukup tinggi atau cukup drastis 14 mm ini, dia membantu di saat kita downhill agar kita landing dengan rear foot dulu, dengan heel-nya dulu, dengan nyaman sebelum kita nge-roll ke depan. Tapi masalah yang gue alamin di sepatu ini, di ride-nya itu dengan upper dari sepatunya. Jadi mesh material di sepatu ini dia cukup tebal dan dia kurang breathable, dan paddingnya juga cukup banyak di sepatu ini, di lidah juga. Jadi dia gampang nyerap keringat gue dan juga basah dari embun di pagi hari di tanaman-tanaman di saat gue lari. Jadi membuat sepatunya sangat berat, apalagi dengan tanahnya waktu itu lagi basah dan lengket, ini membuat sepatunya jadi terasa sangat berat. Jadi untuk skornya untuk ride-nya gue kasih 7,2 per 10. So yang terakhir untuk harganya. So sepatu ini dijual di harga 459.000 dan dengan diskon jadinya 390.000. That is amazing. Harga yang sangat kompetitif untuk sepatu lari trail yang sangat bagus, dan bahan-bahan yang digunakan di sepatu ini tuh terlihat sangat kokoh dan sepertinya seharusnya tahan sangat lama. Jadinya sepatu ini sangat affordable dan seharusnya worth the price, soalnya sepatu ini akan tahan sangat lama.
Jadinya untuk harganya gue harus kasih skor 8/10. So well done 910. Jadinya untuk overall score untuk sepatunya dia dapat nilai 7,4/10. It's a fun trail running shoe. Just be cautious atau hati-hati seperti gue cerita tadi. Tinggi stack height-nya membuat sensasi agak sedikit ngeri atau nggak pede di saat lari, especially di downhill. Tapi sepatu ini sangat cocok untuk dipakai di light to medium trails dengan kontur jalanan yang campur-campur, jadi mulai dari aspal ke tanah kering ataupun batu-batuan, dan sangat cocok untuk dipakai di trail di hutan ataupun di pegunungan atau di sawah juga. Just don't get it wet, atau jangan sampai basah sepatunya. Soalnya kalau kena air dengan material mesh-nya dan padding-padding di sepatu ini yang gampang nyerap air, dan breathability-nya yang kurang bagus, sepatu ini keringnya akan sangat lama. Jadi kalau misalnya kita lari di pegunungan yang cuacanya mungkin agak lebih dingin dan dia terkena basah, kaki kita akan terasa sangat dingin di sepatu ini. Ataupun kalau kita lari di cuaca yang agak panas, kaki kita gampang keringat dan sepatunya akan terasa sangat berat. Jadi something to keep in mind di saat menggunakan sepatu ini. So that's it untuk first impression review gue untuk 910 Yuza Evo. Dan pastikan kalian tekan tombol like, subscribe, dan komen juga di bawah. Dan untuk topik minggu ini kita bahas soal jalur trail. So, di manakah jalur trail favorit kalian di Indonesia? Dan cantumkan juga untuk elevasi, jarak, dan overall tingkat kesulitan dari trailnya. Ya, kira-kira lah. Dan apalagi kalau ada GPX file yang bisa di-share melalui email, that would be awesome. Soalnya gue tahu jalur-jalur trail di Indonesia ini sangat bagus-bagus dan indah, dan pastinya sangat challenging. So that's it untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa ada kesempatan untuk giveaway di video ASICS Gel Pulse 12. Linknya ada di atas di sini. So in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.